Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian routing. Kita akan simulasi membuat root. Silakan dibuka VS Code-nya dan silakan bikin file baru supaya nggak kecampur sama codingan yang kemarin. Karena codingannya akan agak sedikit berbeda. Oke, di sini aku udah bikin folder baru. Seperti biasa, kita akan menggunakan HTTP nanti untuk membuat servernya, dan kita akan menggunakan modul URL di sini. Karena di sini kita akan membuat root, yang itu berarti kita harus nangkap atau mengatur URL yang diakses oleh user. Yang paling pertama di sini kita siapkan 3 variabel. Yang pertama ada parser URL, ini aku zoom deh biar makin jelas ya. Lalu kemudian ada method, kemudian ada path name. Supaya URL yang mudah diolah, kita parse dulu. Setelah kita parse, nanti hasilnya adalah bukan string biasa, melainkan sudah terpisah-pisah menjadi sebuah objek. Gampangnya seperti itu. Kemudian di URL parse ini, terdapat parameter kedua ya, yaitu hanya berisikan true atau false. Kalau kita set true, maka query-nya juga akan kita parse, supaya nggak terlalu repot lah ngolah query-nya. Kita mengambil metode juga ya, karena nanti di video selanjutnya kita juga bakal bikin sebuah API. Kita perlu pengecekan metodenya. Kemudian kita ambil path name-nya. Nah, path name-nya ini adalah nama root-nya yang akan kita gunakan sebagai nama routing-nya atau root-nya. Kemudian kita set header-nya di sini menggunakan teks atau HTML terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak perlu install Postman dulu, kita bisa akses lewat browser aja. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman buat seperti biasa ya. Fungsi myRoute ini nanti akan dijalankan di dalam create server, oleh karena itu kita langsung berikan parameter rect sama res. Oke, setelah teman-teman sudah tulis, tinggal dilanjut aja ke baris selanjutnya. Baris 10 sampai baris 16. Ini aku zoom deh, biar jelas ya. Nah, di sini tinggal teman-teman kasih kondisi aja. Kalau metode get dengan path name-nya slash, maka kasih respon head 200, kemudian kita cetak hello world menggunakan resend. Kita kasih tambahan satu else ya, supaya kalau misalkan usernya iseng nyobain masukin routing yang nggak jelas atau routing yang nggak kita buat, maka kita kasih pesan URL not found aja. Dan seperti biasa, di bagian baris 19 sampai 21, kita langsung create server aja. Kemudian fungsi myRoute-nya dijadikan callback-nya si create server. Nah, di sini aku sedikit kasih tambahan ya, yaitu setelah parameter port pada fungsi listen, kita kasih satu callback, yaitu console log. Server running at http localhost 8080. Ini supaya ketika teman-teman menjalankan Node.js-nya, itu biar nggak kelihatan kosong-kosong amat lah, biar kelihatan keren. Jadi ada tulisannya. Sekarang kita coba jalanin aja langsung nodemon, nama file JS yang teman-teman buat, di terminal masing-masing ya. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau aku zoom, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ada muncul tulisan server running at http localhost 8080 ya, biar kelihatan lebih keren aja. Dan menariknya, teman-teman bisa langsung klik http localhost ini di VS Code-nya, nanti dia bakal otomatis buka browser dan mengarahkan ke localhost ini langsung. Maka kalau kita cek di browser, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada tulisan Hello World, karena tadi memang kita hanya memberikan Hello World ya, untuk default halaman indeksnya atau halaman depannya. Kita bisa lihat di sini di bagian URL atau address bar-nya ya, hanya ada localhost 8080, tidak ada slash-nya lagi, tidak ada routing tambahan. Tapi kalau kita kasih routing tambahan, maka hasilnya seperti ini. Jadi URL not found ya. Di sini bisa dilihat aku tambahin ASD setelah port 8080, karena udah kita handle, maka responnya adalah URL not found. Sederhana banget. Kita balik ke codingan lagi. Nah, sekarang gimana caranya kita nangkep query yang ada di dalam URL-nya? Caranya gampang banget, tinggal teman-teman tambahin satu kondisi lagi sebelum di else. Teman-teman tambahin else if aja, metodenya sama, menggunakan get, baris 13 sampai baris 21 ya. Tinggal teman-teman pause videonya, kemudian diketik. Kemudian kita tangkap query-nya, diambil dari variabel parse URL ya, yang isinya adalah URL yang sudah kita parse. Kemudian di dalam parse URL itu terdapat objek namanya query, dan kemudian setelah query ini baru nama query-nya. Jadi kalau misalkan query-nya user tulis bukan ID, maka larinya nanti akan menjadi ID user invalid. Tapi kalau misalkan parameter query pada URL-nya valid, atau user benar-benar menulis ID ya, maka hasilnya akan menunjukkan ID yang dikirim lewat parameter query pada URL. Ya, jadi kurang lebih
kasusnya yang akan kita implementasi seperti itu. Dan jangan lupa untuk write head-nya ya, kita langsung menggunakan respon API yang sesungguhnya, karena di sini bad request statusnya, atau bisa dibilang parameter ID-nya tidak ada, maka kita kembalikan nilai 400. Tapi kalau misalkan responnya benar, maka kita kembalikan respon kode 200. Hingga teman-teman akses lagi di browser, jangan lupa di-save filenya, karena kita sudah pakai Nodemon, tidak perlu kita restart Node.js-nya, tinggal langsung balik ke browser, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh ketika user hanya mengakses user aja. Dia nggak pakai parameter query pada URL-nya. Atau bahkan ini lebih parah, tidak dideklarasikan. Kalau misalkan kita coba isi atau kita deklarasikan, maka hasilnya seperti ini. Di sini aku tulis ID-nya 10, maka dia akan mengeluarkan user ID 10. Dan memang di sini kalau misalkan kita nggak masukin angka, kita masukin huruf gitu ya, misalnya di value pada parameter query ID, maka hasilnya juga sama aja. Jadi muncul apa yang kita kirim, yang kita tuliskan di value query parameter ID. Ya, kita memang nggak nge-handle ya, ID itu seharusnya menggunakan integer atau string, tapi nggak masalah. Yang jelas sekarang teman-teman sudah paham cara menangkap query parameter pada URL pada JavaScript backend. Jadi sesimpel itu ya untuk bikin routing sama menangkap query parameter. Tinggal nanti kita akan coba bikin API sederhana, dan silakan teman-teman download Postman-nya, karena kita perlu Postman. Kita akan mengirimkan request dengan metode post ya di video selanjutnya, dan kita akan coba tangkap juga request post tersebut menggunakan JavaScript backend di Node.js ini. Jadi silakan teman-teman download dulu Postman-nya, dan kita akan lanjut lagi membuat API sederhana ya. Kita akan mengolah request post di video selanjutnya.